sepasang suami istri yang umur keduanya ini masih sangat muda. Laki-lakinya berusia 19 tahun dan perempuannya berusia 16 tahun. Tapi sayangnya karena keduanya ini masih sama-sama labil, mereka sering bertengkar. Sampai suatu hari si istri tadi menelpon ibunya. Dia bilang, "Ibu, saya sudah benar-benar gak tahan. Suami saya itu semakin hari semakin kasar. Saya sampai disuruh rokok, Bu. Saya mau cerai aja." Dan si ibu tetap meminta anaknya untuk bertahan. Itulah yang terakhir kali si ibu mendengar suara anak sulungnya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Kasus kali ini datang dari sepasang laki-laki dan perempuan yang baru saja menikah. Seperti pengantin baru pada umumnya, mereka berharap pernikahan mereka itu nggak cuma langgeng, tapi juga terus berjalan dengan manis. Tapi seiring berjalannya waktu, ada satu kejadian yang akhirnya mengubah hidup sepasang suami istri ini. Penasaran seperti apa? Ayo kita bahas. Awalnya di satu perkampungan, ada sepasang suami istri yang umur keduanya ini masih sangat muda. Laki-lakinya berusia 19 tahun dan perempuannya berusia 16 tahun. Sebelum menikah, keduanya ini sempat pacaran dari SMP sampai lulus SMA. Setelah lulus SMA, mereka memutuskan untuk segera menikah. Ya memang, kalau di kampung mereka itu yang namanya pernikahan di usia belasan bukan hal yang aneh. Cukup banyak juga warga yang memilih menikah di usia yang masih sangat muda lah. Termasuk kedua orang tua dari si laki-laki dan perempuan ini. Sebagai anak satu-satunya di keluarga, awalnya si laki-laki ini bekerja dengan meneruskan usaha warung milik keluarganya. Dan warung ini penghasilannya cukuplah buat makan sehari-hari. Sementara si perempuan tadinya kerja di sebuah toko kosmetik yang menyebabkan si perempuan ini setiap hari harus bekerja ke kota. Jadi keluar dari kampung. Tapi setelah menikah, si laki-laki ini minta agar istrinya di rumah aja, fokus mengurus rumah tangga. Dan namanya istri yang mau menurut sama suami, si istri ini pun mengiyakan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena sudah menikah, si laki-laki ini sama orang tuanya diberikan sebuah rumah kecil untuk ditempati. Katanya biar nanti kalian bisa ngatur lah yang namanya keuangan, urusan tetek bengek rumah tangga, biar belajar lah. Tapi sayangnya karena keduanya ini masih sama-sama labil, mereka sering bertengkar. Dan seringnya itu gara-gara urusan ekonomi. Ibu si perempuan tadi beberapa kali ditelepon oleh anaknya. Anaknya ngadu, katanya baru aja bertengkar sama suaminya. Dan suaminya itu mulutnya sangat kasar dan ngata-ngatai dia dengan kata-kata yang benar-benar di luar akal sehat lah. Masa sih ada suami segitu teganya ngomong sejahat itu sama istrinya? Dan anak ini pernah ngadu sama ibunya, dia bilang, almarhum bapak aja tuh gak pernah ngata-ngatain aku sampai segitu kasarnya, Bu. Kok dia tega? Dan ibu ini mencoba menyabarkan anaknya. Katanya yang namanya konflik di rumah tangga itu biasa. Apalagi di awal pernikahan.
Namanya kan kita menyatukan ada dua isi kepala yang berbeda. Yang namanya gesekan itu biasa kok. Coba dicari penyelesaiannya dengan kepala dingin. Dan gak cuman si ibu tadi, tapi adik perempuan dari si istri tadi itu juga sering mendengar cerita kalau kakaknya itu sering mendapatkan kekerasan mulai dari verbal sampai kekerasan fisik. Dan pernah sekali waktu si adik ini nginap di rumah kakaknya, dia menyaksikan sendiri kakaknya dan suaminya tadi bertengkar hebat dan tiba-tiba saja suaminya ini mukulin kakaknya. Si adik ini ketakutan. Si adik ini mencoba melerai, tapi si kakak iparnya ini malah membentak si adik ini. Katanya, kamu gak usah ikut campur. Ini urusan rumah tangga kami. Dan akhirnya si adik memilih untuk diam. Si adik ini diam-diam merasa gak berdaya. Dia gak tahu siapa yang bisa menolong kakaknya. Si adik ini sudah berumah tangga juga. Dan separah-parahnya dia bertengkar dengan suaminya. Gak pernah suaminya ini sampai main fisik, gak kayak kakak iparnya tadi. Si adik ini makin merasa terpojok karena pada saat bertengkar, kakaknya ini teriak-teriak kesakitan waktu dipukuli. Tapi gak ada satupun tetangga yang datang untuk menolong. Sampai suatu hari, si istri tadi menelpon ibunya. Dia curhat, dia bilang, "Ibu, saya sudah benar-benar gak tahan. Suami saya itu semakin hari semakin kasar. Tadi kami baru aja bertengkar karena masalah uang. Saya sampai disundut rokok, Bu. Saya mau cerai aja." Tapi saat itu, si ibu lagi-lagi menasehati anaknya ini untuk sabar. Kata si ibu, "Ya kamu jangan seperti itu, jangan sedikit-sedikit minta cerai. Perceraian itu hal yang buruk. Kamu bicarakanlah sama suamimu. Kalian sudah suami dan istri. Cari jalan tengahnya." Dan si ibu tetap meminta anaknya untuk bertahan. Dan gak disangka, itulah yang terakhir kali si ibu mendengar suara anak sulungnya. Sejak telepon terakhir itu, si anak ini gak pernah lagi nelpon ibunya. Si ibu mencoba datang ke rumah anaknya, tapi saat itu dia cuma ketemu dengan menantunya. Menantunya cerita kalau si perempuan tadi itu kabur dari rumah sambil membawa uang tabungan mereka. Kata si suaminya tadi, ya mungkin karena gak tahan mereka tuh udah semakin sering bertengkar. Karena gak kunjung bisa dihubungi, akhirnya si ibu dan adik perempuannya tadi membuat laporan orang hilang ke pihak yang berwenang. Tujuannya agar si perempuan tadi mau pulang. Tapi bertahun-tahun berlalu, mereka gak juga mendapatkan kabar. Si ibu dan adik perempuannya tadi itu sempat nanya ke si suaminya, "Kenapa sih kamu tuh gak cari istrimu?" Dan si suami cuma jawab, "Aku malu. Kami tuh belum ada 5 tahun nikah, aku sudah tinggal kabur. Ya sudahlah, aku anggap aja kalau istriku itu memang perempuan yang gak menurut." Dan akhirnya si ibu dan adik perempuannya tadi memutuskan untuk membuat laporan orang hilang. Mereka berharap si perempuan tadi membaca pengumuman itu dan mau pulang. Bertahun-tahun berlalu, mereka gak kunjung dapat kabar di mana perempuan ini berada. Sampai suatu hari, mereka mendapat kabar yang sangat mengejutkan kalau suami si perempuan mengakhiri hidupnya sendiri. Dari keterangan orang tua si laki-laki, anak mereka ini stres berat sejak ditinggal istrinya. Beberapa kali anak mereka mencoba mengakhiri hidupnya sendiri, tapi berhasil ditahan. Dan seminggu sebelum ditemukan tewas oleh bapak ibunya, si laki-laki ini bicara kayak meracau. Dia bilang ke bapaknya, "Pak,
istriku tuh masih di sini. Dia ada di sekitar rumah dan dia sudah meninggal. Tapi saat itu si bapak cuman berpikir, oh anakku lagi kumat stresnya. Sebelum mengakhiri hidupnya sendiri, si anak ini meninggalkan surat. Di surat itu dia menulis, saya mau menyusul istri saya. Gak lama setelah anak mereka ini meninggal, rumah yang ditempati anak mereka akhirnya kosong. Kedua orang tua si laki-laki memutuskan mau melakukan renovasi. Mereka memperbaiki septic tank yang ada di belakang rumah. Mereka panggil ada tukang dan tukangnya itu diminta untuk membongkar septic tank. Waktu mau dibongkar, si tukang ini sempat protes. Loh, septic tanknya kok disemen mati begini? Kan jadi kesulitan kalau mau dibersihkan. Pelan-pelan dia singkirkan semen-semen itu dan begitu septic tank berhasil dibuka, si tukang ini berteriak ketakutan karena saat itu di dalam septic tank ada kerangka manusia. Si tukang ini kemudian teriak-teriak minta tolong dan warga pun berdatangan. Warga yang melihat langsung melapor ke pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang lalu melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi kerangka tadi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dokter forensik menunjukkan kerangka ini berjenis kelamin perempuan. Dari susunan gigi, perkiraan usianya antara 15 sampai 25 tahun. Perkiraan tinggi badannya antara 150 sampai 165 cm. Dan bagian pelipis tengkorak, tulang iga sisi kiri, lengan atas sisi kanan dan kiri ada resapan darah. Menunjukkan pernah ada kekerasan tumpul di situ. Di tulang lengan atas kiri itu ada semacam garis patahan yang kelihatan sudah mulai menyembuh. Dari sisa-sisa baju dan gelang yang masih menempel di kerangka tersebut, ibu si perempuan mengenali itu adalah anaknya. Dan tes DNA pun mengonfirmasi kalau memang kerangka tadi adalah anak si ibu yang dilaporkan hilang bertahun-tahun lalu. Dan akhirnya korban pun dimakamkan di kota kelahirannya. Dugaan kuat itu suami korban yang menganiaya korban sampai meninggal dunia, kemudian menyembunyikan jasadnya di septic tank. Karena dilihat dari riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami korban tadi. Dan juga dari surat peninggalan suaminya korban ada kata-kata, saya mau menyusul istri saya. Ini menunjukkan kalau sebenarnya suami korban tahu korban sudah meninggal dunia. Pihak yang berwenang mencoba menanyai beberapa teman-teman suami korban. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ada salah seorang teman suami korban yang bilang kalau suami korban ini sering komplain. Kalau suami korban merasa stres karena korban ini sulit diatur. Orang tua si perempuan ini yakin kalau memang anak mereka dibunuh oleh suaminya. Ibu si perempuan menangis dan dia bilang kalau memang sudah nggak cinta lagi sama anak saya, kenapa anak saya harus disiksa? Kenapa nggak dikembalikan saja baik-baik ke saya? Waktu dulu kan dilamar juga baik-baik. Dan sampai sekarang, orang tua si laki-laki masih tidak bisa menjawab. Apa iya anak mereka segitu sadisnya sampai melenyapkan nyawa istrinya sendiri? Ibu korban memberi kesaksian. Dia yakin begitu ditemukan ada kerangka di septic tank, sebelum melihat kerangkanya, dia sudah yakin kalau itu adalah anaknya. Karena dia pernah mimpi, anaknya ini datang. Anaknya nangis,
Dia bilang, "Bu, saya masih di rumah. Tolong temukan saya." Dari cerita tadi kita bisa belajar. Kalau yang namanya pernikahan, itu nggak main-main. Yang namanya kesiapan mental itu sangat penting. Pernikahan perlu tanggung jawab yang sangat besar. Dan masing-masing harus bisa mengesampingkan emosi dan ego untuk mencari jalan tengah atas permasalahan yang dialami. Terlepas dari apa yang dialami oleh korban, kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya dialami oleh seseorang di rumah tangganya. Kita juga harus paham, kalau seseorang sudah mengalami kekerasan fisik, dia memerlukan pertolongan. Dan yang namanya tindak kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. Dan sebaiknya misalkan seseorang mengalami kekerasan dalam bentuk fisik ataupun mental, carilah pertolongan. Jangan diam. Kekerasan tidak bisa diselesaikan dengan diam. Karena undang-undang yang berhubungan dengan KDRT itu bukannya mempromosikan perceraian, tapi untuk mencegah kekerasan itu terjadi di kemudian hari. Apabila kita atau orang terdekat kita mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, jangan takut untuk mencari pertolongan ke tempat yang tepat. Carilah pertolongan ke lembaga dan pihak yang berwenang. Atau misalkan kita menyaksikan ada orang terdekat kita yang mengalami kekerasan, dampingi mereka. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.